Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya Islam bisa menyebar di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangin. Ini bukan cerita tentang penaklukan loh, tapi soal misteri sejarah yang butuh waktu 800 tahun untuk terpecahkan. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya. Catatan sejarah nunjukin kalau Islam itu udah sampai di Nusantara sejak abad ke-7. Tapi, kok butuh waktu lama banget sampai ajarannya benar-benar diterima luas? Pertanyaannya, kenapa ada jeda 800 tahun? Nah, ini dia misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng. Coba deh kita lihat garis waktu ini. Tahun 674 Masehi pedagang muslim udah ada di sini. Terus, loncat ke abad ke-11, kita nemuin bukti fisik, kayak makam Fatimah binti Maimun. Tapi setelah itu, sepi. Selama hampir 800 tahun, penyebarannya itu lambat banget. Sampai akhirnya, di abad ke-15, boom, terjadi ledakan. Sesuatu yang besar terjadi, dan semua ini berpusat pada sekelompok tokoh yang luar biasa. Nah, disinilah titik baliknya. Misteri 800 tahun ini mulai terjawab dengan munculnya sekelompok tokoh yang sangat istimewa. Kenalan yuk sama Wali Songo. 9 ulama inilah para pahlawan dalam cerita kita. Mereka muncul di panggung sejarah Jawa pada abad ke-15 dan mengubah segalanya, bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan. Jadi, apa sih arti nama mereka? Wali Songo itu artinya 9 wali. Kata wali itu dari bahasa Arab, waliullah, yang artinya orang yang dekat dan dicintai Tuhan. Sementara Songo itu bahasa Jawa untuk angka 9. Jadi mereka ini adalah 9 sosok suci yang sangat dihormati. Nah, yang bikin ini semua keren banget itu adalah caranya. Metode yang mereka pakai itu sangat-sangat berbeda dari yang mungkin kita bayangkan. Analogi paling gampangnya tuh gini. Bayangin ada sebuah rumah budaya yang udah berdiri kokoh. Alih-alih merobohkannya, mereka justru merenovasinya. Fondasinya yang kuat dari budaya lokal tetap dipertahankan. Terus mereka dengan hati-hati memasukkan nilai-nilai baru ke dalamnya. Sebuah pendekatan yang brilian banget. Prinsip pertama mereka namanya tadrij, atau gampangnya pelan-pelan aja. Mereka sabar banget. Mereka paham kalau perubahan itu nggak bisa instan. Jadi bukannya langsung melarang tradisi lokal, mereka justru meluruskannya secara bertahap dengan kelembutan dan pandangan jangka panjang. Prinsip kedua, ini nggak kalah penting. Adamul haraj, yang artinya jangan menyakiti atau bikin susah. Mereka nggak pernah menyerang tradisi atau kepercayaan yang sudah ada. Malah sebaliknya, mereka memperkaya budaya itu dengan sentuhan Islami. Ini nunjukin rasa hormat yang luar biasa pada kearifan lokal. Jadi, poin utamanya adalah ini. Pendekatan mereka itu murni berdasarkan kebaikan dan ajakan yang halus. Mereka itu memenangkan hati masyarakat, bukan menaklukkan wilayahnya. Sekarang, mari kita lihat gimana mereka menerapkan strategi jenius ini di lapangan. Alat-alat yang mereka pakai itu apa aja sih? Mereka nggak bawa media dari luar loh. Justru, mereka pakai apa yang udah disukain sama masyarakat. Pertunjukan wayang, alunan musik gamelan yang syahdu, syair-syair tembang, bahkan ikut dalam upacara adat. Mereka benar-benar menjemput bola. Coba deh bayangin, kamu lagi asyik nonton pertunjukan wayang favoritmu, ceritanya masih sama, tokohnya masih kamu kenal, tapi di dalamnya disisipin pesan-pesan moral dan kisah Islami secara halus. Atau pas lagi dengerin gamelan, liriknya diganti jadi puji-pujian kepada Tuhan. Keren kan? Cara ini bikin ajaran Islam terasa akrab dan relevan. Dan hasilnya luar biasa. Islam gak pernah dianggap sebagai sesuatu yang asing atau ancaman. Sebaliknya, Islam diterima sebagai bagian dari evolusi alami budaya dan identitas masyarakat Jawa. Penerimaan yang damai dan meluas ini adalah buah dari pendekatan mereka yang sangat bijaksana. Tapi cerita ini nggak berhenti di abad ke-15 loh. Faktanya, semangat dan strategi Wali Songo ini masih relevan banget sampai hari ini, bahkan di era digital kita sekarang. Pertanyaannya kan gimana caranya kita mengadaptasi strategi yang udah berumur 600 tahun ini ke dunia abad ke-21 yang isinya smartphone dan media sosial? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba tebak. Di tahun 2020, Kementerian Agama Indonesia bikin acara yang namanya YouTuber Salawat Summit. Iya, Anda nggak salah dengar. Sebuah acara yang mengumpulkan para kreator konten YouTube yang fokusnya pada salawat. Coba deh dengerin kutipan dari penyelenggaranya. Mereka secara sadar memanfaatkan teknologi digital dan para influencer sebagai media dakwah yang moderat.
Ini kan cerminan langsung dari strateginya Wali Songo, cuma beda medianya aja. Jadi perbandingannya jelas banget kan? Dulu medianya wayang dan gamelan. Sekarang YouTube, Instagram, dan TikTok. Tapi prinsip dasarnya sama persis. Temui orang-orang dimanapun mereka nongkrong. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting. Di dunia yang sekarang ini seringkali terasa terpecah belah oleh konflik, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari strategi harmoni ala abad ke-15 ini? Mungkin saja jawaban untuk tantangan masa depan kita justru ada di dalam kebijaksanaan masa lalu.